Rania, kelas berapa? 4. 4. Wow, lucu sekali. Kalau kamu? Namanya? Fanya, kelas berapa? 5. Kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5. Semoga kalian menjadikan artis yang luar biasa. Baik? Oke, siap? Dan inilah penampilan spesial dari Rania dan Fanya dengan lagu Setinggi Langit. Selamat menyaksikan. Farel Kenzo. Oke, ini ada selingan sebentar. Ada pembacaan Geguritan. Dan ini merupakan juara 1 lomba baca puisi Poetry Reading dan Geguritan se-Jawa Tengah. Bah Pine Uyak. Warisan iki kegemen amarga aku wis ora betah nyawang badut-badut kakean tingkah menangi perawan akeh utah-mutah.
cengono iket lan kembenmu. Iki jamane wis jaman bubrah. Ora perlu kowe melu raya. Piwulang pusakane simbah. Kowe kabeh ojo kendhap ing panembah. Tidung lan jinem tanpa obat. Kabeh putu awakku ngrasa amarga ora keconggah nampa piwulang simbah. Pinangka wasiat kanggo ngadepi jaman owah. Marga ing epek-epek kiwa tumemplek aji saged ingkang antengen kinegem umpul kaprasetyan ngagem umpul bendhe pamatang kanggo pangruwat saka serakahing jejelokna. Kekudung panguasane rakyat. Aku lan sliramu dudu turuning wong ningrat. Aku lan sliramu waris rakyat. Podo-podo duwe hak lan martabat ngembang sesanggeman. Aku lan sliramu dudu turuning wong kumawasa. Aku lan sliramu waris kawula. Podo-podo duwe hak lan swara. Sukawati 12 Februari 2020. Wah, luar biasa. Tak mau kehilangan, tapi lelah berjuang. Bukankah rumah tempatku bersandar? Sendiriku tak bisa, bersamaku tersiksa. Ini kenyataannya, kita
kasih semuanya. Wah, terima Dengarkan curhatku tentang dirinya. Betapa anehnya tingkah lakunya. Dengarkan curhatku tentang dirinya. Betapa manisnya tingkah lakunya. Jujur padaku, kamu merasa cinta. Pasti best. Dengarkan curhatku, jujur padaku. Kau menyimpan rasa cinta. Nyatakan padaku. Perasaan itu cinta. Dengarkan curhatku tentang dirinya. Betapa manisnya tingkah lakunya. Oke.
and its face darkened, and put them to chase white waves of woe. While a ship's captain blasting its horn, the heavens split and it burst. The wind beat at the sheets of rain, and the clouds were cut into threads racing down into the world below, dancing. Ridges preparing the world for sowing. On the hills, hidden graces emerge. Why a secret a man had long withheld. All winter, the
hadirin dipersilakan duduk kembali. Suciati Emhum, Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Ira yang juga sudah berkenan hadir, Bapak Ibu Wakil Rektor lain masih dalam perjalanan sebagian, dan sebagian lagi ada acara lain. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 dan 2 yang sudah berkesempatan hadir juga bersama-sama dengan kita. Tidak lupa Bapak Ibu hadirin undangan, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari sekolah yang akan menerima award, ya, Narawita Fest Award pada kesempatan malam ini. Bapak Ketua Panitia, Pak Dr. Naka bersama dengan segenap jajaran, Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi, segenap unsur di APBS khususnya, rekan-rekan pendukung acara yang telah sebulan penuh ya bergulat dengan berbagai kreativitas inovasi, yang gegap gempita mempersembahkan kreativitasnya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara yang meriah yang digelar dalam rangka puncak acara Narawita Fest 2023 yang digelar oleh Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang di panggung terbuka, sehingga ini memberi kesempatan juga kepada segenap anggota masyarakat ya yang juga mudah-mudahan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat karena dihadiri juga oleh UMKM itu pada berjualan di sana. Di sepanjang jalan Gajah Raya juga pada jualan banyak sekali karena setiap hari memang berjualan di sana. Rakoyo kowe sing gampang golek liyane, ngancani nanging ora iso duweni, nganteni nanging kowe malah nganteni tresno liyane. Tutu aku ternyata sing
bersama. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang lomba baca puisi Majelis Gurita dari Putih Reading Competition. Jatuh kepada Ahmad Sofian Hadi. Kepada penerima penganugerahan diperkenankan untuk menuju ke atas panggung. Dan dimohon untuk Ibu Rektor beserta jajarannya berkenan untuk menyerahkan penganugerahan Skor Budaya Bahasa Sastra Narawita Award 2024. Baik, mohon izin kepada Ibu Rektor berkenan untuk menyerahkan penganugerahan beserta jajarannya Ibu Wakil Rektor 1 mendampingi beserta Bapak Dekan, Wakil Dekan 1 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Wakil Dekan 2 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni untuk mendampingi Ibu Rektor dalam penyerahan penganugerahan Narawita Award 2023. Berhasil keluar. Pertama ini. Baik, lanjutkan dengan foto bersama. Ibu Rektor, Wakil Dekan 1, Bapak Dekan, dan mohon berkenan untuk Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 untuk diperkenankan membersamai foto bersama sesi kali ini.
Ibu Dr. Sri Suciati MHum. Kami silakan. Berceritalah bahwa cinta kota lama yang penuh dusta tak selamanya duka. Karya Furi Setia Raharja.
Bismillahirrahmanirrahim.
rasa percaya, hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang nyanyi tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap bersemangat karena ku tak mau biasa menangkan semua curiga membuat kita tulus percaya pada diriku, ku akan selalu menjagamu dari hidupku. Yuk semuanya. Terima kasih. Pikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Semua tutur dan caramu seolah cintaiku, buatkan terani aku bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang, tak terpikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu.
segala yang tak menemukan suara yang kau janjikan. Hingga kau menemukan patahan-patahan luka yang dalam-dalam. Sudah benar, kau tak dikirim dari banyak warna dalam kitab suci. Maka hikmahlah kamu meninggalkan rupamu, meninggalkan arah, telur, cahaya. Jika kau tak dikirim dari banyak warna dalam kitab suci, maka hijaulah kamu. Maka hijrahlah kamu menyusupi liang-liang kecil yang tiada pernah kami temukan lagi. Jika benar kau tak dikirim dari banyak warna dalam kitab suci, maka bolehlah kamu sebut diri yang gagal ini, diri yang angkuh, yang kerap mati selepas hangus dalam bara api. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengiringi satu pemenang lomba baca puisi. Nah, yang tadi sudah mendapat penghargaan ya, juara 1 lomba baca puisi tingkat provinsi. Please. Ismail dalam karyanya Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang mengarah. Hari depan Indonesia adalah benda lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 1 juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa
Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia pada hari depan. Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Kembalikan Indonesia padaku. politik di mata pemerintah Islam dan lain banyak kebijakan dari kompeni-kompeni itu menindas para pribumi kita. Ketimpangan dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Dan umum tak lagi berkiblat pada keadilan. Maka dari saudara-saudara sekalian, kami melalui organisasi pergerakan nasional menghimpun saudara-saudara sekalian melalui kongres utama ini bahwasannya saudara. Namun saudaraku sekalian, saya selaku perwakilan dari Jong Sumadrane tentu akan mengusulkan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Satuan Indonesia. Terima kasih. Izin berbicara. Jika itu bahasamu, atas dasar apa kamu menggunakan Yamin? Jika kamu berbicara populasi, maka populasi suku Jawa lebih padat dari kalian. Terima kasih. Pak Ketua, saudaraku sekalian, saya mengusulkan bukan semata-mata menggunakan bahasa yang saya gunakan sehari-hari. Namun di balik itu semua, saudaraku sekalian, yang kita ketahui bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat mudah diadaptasi oleh masyarakat di Nusantara. Tapi maaf, saya agak bersifat dari Anda menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bahwasanya saya menolak. Kenapa wahai ketua? Jamin bahasa Melayu tidak mewakili para pribumi, hanya mempresentasikan kaum para priai. Apakah itu bisa disatukan bahasa ini? Lalu bahasa apa lagi ketua? Jamin Apakah bahasa Jawa yang kastanya lebih tinggi daripada bahasa Melayu? Jamin bukan begitu maksudku. Kita perlu bahasa yang mencerminkan negeri ini, tidak memandang kasta tertentu, baik itu tinggi
perlu dengan apa yang disebut dengan bahasa Indonesia. Saya sebangun, saya dipercayai. Kedatangan saya ke sini mewakili kaum buruh dan tidak rakyat pekerjaan. Saya Karto, perwakilan dari kantor wartawan. Kalian yang ada di sini tahu nama kami. Kalian bukan anggota dari progres ini. Untuk apa kemari? Kalian bukan di sini. Kumpul buat kongres. Sedang apa? Apaan tadi? Kata dan juga main basi sedangkan saja. Lalu menanyakan kami sedang berbuat apa? Kami di sini bersatu, membangun dan meraih cita-cita nasional bangsa kami. Hei, bos kalian, kamu sebenarnya, apakah kalian berhak merumuskan sesuatu? Biarkan anak berdengar saja. Apakah kalian berhak bicara persatuan atas nama kalian ini? Apakah kalian bisa? Hei kalian, atas dasar apa kalian berbicara? Kalian dari golongan mana? Kalian tidak diundang dari kongres ini. Atas dasar apa kalian berbicara? Jangan berani. Kami tidak penduduk desa ini. Joko, Kami keluar kalian. Keluar desa ini. Bubarkan. saudara-saudara sekalian, silakan untuk mendapatkan kembali. Saudara-saudara sekalian, kita kembali pada pembahasan undangan bahasa Melayu sebagai persatuan. Bahwasanya saya tak berani selaku perwakilan dari Yogyakarta menolak undangan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Alasan apa ketua? Minta sebagai pimpinan di sini. Melihat dan menimbang Kongres Pemuda pertama mulai tidak kondusif, saya selaku ketua mengambil keputusan untuk memberhentikan kongres ini untuk batas yang tidak ditentukan. Tidak bisa, ketua. Kongres Pemuda 2 itu dilaksanakan lama karena terdapat pemberontakan dari PKI terhadap Hindia Belanda. Sebentar. Joko. Kok ya Bu? Oh iya Henry, saya lupa namanya. Yola itu mau bertanya, mau dihormati. Selamat malam. Lebih tapi bocah gemblong. Ri, bukan gitu, saya tak maksud. Hormat kok hormat kene toh mahasiswa kok pedone ngene. Ya sudah, silakan Yola bertanya. Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Mutia tadi. Mengapa jadwal kongres kedua membutuhkan waktu 2 tahun lamanya? Itu disebabkan karena pemberontakan PKI yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap organisasi-organisasi pemuda yang membuat jadwal kongres tersebut dimundurkan. Terima kasih, Bu. Menambahi, Bu. Oh ya, silakan. Nah, jadi yang dikatakan Mbak Yola itu benar sekali ya. Terlebih lagi pada masa peralihan, Tabrani selaku pemimpin kongres yang pertama pergi ke Jerman untuk menimba ilmu jurnalistik. Jadi perlu adanya pemimpin baru untuk diadakannya kongres kedua. Nah, hasil rundingannya diutuslah Sugondo untuk menjadi pemimpin kongres yang kedua. Kenapa Sugondo? Karena pada masa itu organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mendesak untuk diadakan kongres yang kedua. Melihat organisasi pemuda-pemuda di Indonesia mulai mengalami perpecahan akibat pemberontakan PKI terhadap Hindia Belanda. Jadi, kongres yang kedua setelah diganti pemimpin menjadi Sugondo, beginilah ceritanya. Pemuda-pemuda dapat mengecangkan tali persatuan. Terima kasih.
Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Malam, saudara. Saya Cok, selaku wakil ketua, ingin menyampaikan poin-poin penting yang harus kita bahas dalam kongres kali ini. Yang pertama, kita perlu menentukan bahasa kesatuan yang sampai saat ini perlu ditentukan. Yang kedua, kita perlu memikirkan pentingnya pendidikan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita perlu menyampaikan ide dan gagasan demi meraih cita-cita nasional bersama. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan kepada ketua. Terima kasih. Para saudaraku sekalian, duduk kongres pertama diberhentikan oleh saudara Tabrani karena terdapat banyak konflik, kendala, masalah, hingga intervensi dari pihak luar. Kongres diberhentikan dengan yang saudara-saudaraku sekalian, dulu Muhammad Jamil sempat mengusulkan bahwasanya bahasa Melayu akan menjadi bahasa persatuan. Meski saya lahir di Jawa, saya tetap mengakui bahasa Melayu adalah bahasa seluruh mayoritas pelosok Nusantara. Namun bukan begitu kami. Bahasa Melayu tidaklah dapat diterima oleh semua pihak karena alasan yang masuk akal pun. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, marilah kita beraspirasi untuk menentukan bahasa persatuan kita. Silakan saudara-saudara. Silakan saudara. Bagaimana, saudaraku sekalian? Apakah itu keputusan yang terbaik, Yamin? Baik, ketua. Membuat bahasa persatuan yang baru itu lebih baik daripada kita memakai bahasa yang sudah ada, yang nanti akan menimbulkan risiko iri terhadap pengguna bahasa yang sudah ada. Bagaimana, ketua? Lalu bahasa apa itu saudaraku? Baik, saudaraku sekalian, bahasa kesatuan yang akan kita pakai ke depannya adalah bahasa Indonesia. Terima kasih. Bagaimana dengan saudaraku sekalian? Apakah kalian menyetujui dengan usulan dari Yamin? Setuju, sepakat. Sepakat. Baik. Maka dengan ini saya Sukondo Joyo Puspito selaku ketua kongres telah menimbang dari usulan-usulan Jongjong di Indonesia menetapkan bahwasanya bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang tak jauh lebih penting dari bahasa persatuan, itu tentang pentingnya peran pendidikan bagi bangsa kita. Itu ada saudara Sanidi aku berbicara, saya bersedia. Baik, terima kasih saudara-saudaraku. Selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Malam. Apakah begitu penting pendidikan negeri negara kita ini? Apakah penting anak-anak kita? Ya, sangatlah penting. Lalu, apa kaitannya antara kedua komponen yang sangat penting itu? Saudara-saudaraku sekalian, anak-anak kita harus dididik agar mempunyai kepribadian dan karakter yang lebih baik dan memiliki wawasan berkebangsaan yang tinggi. Oleh karena itu, para anak-anak kita di luar sana menjadi penerus generasi kita, jadi penerus perjuangan kita kelak nanti.
Harus ada hubungan antara pendidikan di sekolah dan di luar rumah. Oleh karena itu, marilah para saudara-saudaraku sekalian, kita didik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadikan dirinya memiliki kebangsaan yang tinggi, untuk cinta terhadap tanah air, agar memiliki rakyat dan pemimpin yang lebih bermartabat dan lebih tinggi untuk bangsa dan tanah air Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Saudara Sarbini telah menyampaikan pesan pembangun bangsa. Saudara-saudara sekalian, dan sangatlah penting bagi generasi kita di masa depan. Dari pendidikan itu sendiri, salah satunya adalah bahasa kita, bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Bapak Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1948. Jakarta mengeluarkan keyakinan Indonesia berkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, keamanan, sejarah, bahasa, padat, pendidikan, dan kepaduan. Dengan ini saya memutuskan hasil kongres yang disetujui oleh seluruh pemuda yang telah membentuk Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda akan dibacakan oleh saudara aku Pemuda. Ikhlas.